Ya, siap. Duduk aja ya. Duduk aja. Udah ya pasti excited banget. Kirian nih. Udah nggak sabar banget, dan di sini karakter Shiana berbeda dari yang pertama dan yang pasti keren. Tantangannya apa yang kedua ini? Tantangannya di kedua, yang pertama aku harus merelakan rambut panjangku dan aku harus memotong pendek. Terus aku harus totally dari look harus banyak berubah. Jadi udah tidak boleh terlihat fresh karena ceritanya kurang tidur, depresi dan segala macam. Bawah mata segala macam, suara aku harus pertahankan untuk ada suara-suara serak dan berat, tidak boleh suara yang terlalu lembut lagi. Dan karakter sih ya, karena kita punya waktu reading lumayan singkat, 7 hari, dan ditambah ntar di lokasi syuting sisanya. Jadi itu yang bikin lumayan banyak preparationnya tuh lebih ke yang nyata dulu aja deh, kita harus rubah-rubahin. Kalau warna rambut sendiri itu dari kamu? Dari kamu Jadi apa? emang aku menyarankan ke Om Agi, saat Om Agi lagi ngediskus tentang karakter, aku menyarankan gimana kalau warnanya seperti ini, gimana kalau bentuknya seperti ini. Dan atas persetujuan dari produser dan sutradara, akhirnya terbentuklah look seperti ini. Tapi nggak se-fresh ini ya nanti. Harus potong rambut yang terbiasa panjang, sedih nggak sih kayaknya? Lumayan, jadi aku kayak nyari rambut aku, kok rambut aku jadi pendek, hilang gitu, jadi cuma dikit kan rambutnya. Mana nih rambutnya, mana nih? Tapi ya udah nggak apa-apa, demi aku tahu kapan kamu mati dua. Bila mendalami orang yang depresi sesulit apa sih untuk pendalamannya? Seperti Lumayan sulit karena aku anaknya ya mungkin teman-teman wartawan yang udah kenal aku dari dulu ya, aku kan jarang banget yang tiba-tiba sedih, nangis, marah-marah, maksudnya di media hampir nggak pernah malahan. Aku anaknya lumayan cuek dan tenang-tenang aja gitu tipikal. Tiba-tiba disuruh jadi orang depresi yang apa aja, hal apapun tuh ditakuti dan dipikirin. Jadi itu lumayan tantangan besar sih bagi aku. Karena gimana caranya aku yang selalu positive vibes harus membawa diri aku ke arah yang bisa dibilang menarik diri dari realita kehidupan gitu. Risetnya gimana? Aku nggak punya banyak waktu riset untuk ketemu orang langsung yang maksudnya yang benar-benar depresi. Jadi aku lebih banyak ngeliat dari film-film Hollywood aja, beberapa film Hollywood yang aku sama acting coach aku Om Badar sama teman-teman yang ada di saat reading sama Om Bonti juga co-director, kita sama-sama ngelis apa aja nih list film-film yang karakternya bisa jadi acuan kita, dan udah dari situlah jadi mempelajari dari sana. film apa aja dan artisnya siapa yang maksudnya jadi referensi buat banyak banget sih, pokoknya kemarin ada sekitar 7 film dan ada 3 series. Cuma yang kalau look mungkin yang kayak bisa dibilang kalau look ini nih aku nyari aja look yang ada di luar negeri, yang orang-orang yang biasanya artis Hollywood saat mereka lagi mentalnya lagi nggak stabil, biasanya mereka suka merubah warna rambut mereka tuh, entah tiba-tiba berubah jadi biru, hijau, ada yang merah. Nah itu aku ambil dari sana, aku discuss sama hairstylist aku mana yang paling cocok sama kulit aku kan, jangan sampai pas dipakai nggak cocok ya kayak ayam-ayam di depan sekolah. Terus habis itu kalau dari karakter-karakter lain, dari banyak sih, banyak banget. Apa yang paling aku inget ya mungkin contohnya misalnya Jim Carrey di Eternal Sunshine of Spotless Mind, kayak depresinya, terus banyak banget sih judulnya. Aku bahkan udah sampai nggak inget nama pemeran aktornya. Buat kamu sendiri tuh mental depresi mental health tuh kayak seberapa pentingnya sih, dan gimana dan bagaimana kalau memang pas lagi pasti kan ada juga rasa down kamu, gimana tuh bounce backnya lagi gitu? Oke, kalau buat aku sih sangat penting ya sebenarnya, karena zaman sekarang ini orang suka menganggap sepele bahwa oke, gue baik-baik aja, tapi ternyata pasti periksa mereka punya penyakit mental yang ternyata mereka sendiri mungkin nggak sadar. Cuma kalau aku pribadi yang tadi aku bilang, aku emang tipikal orangnya tuh nggak suka mikirin sesuatu terlalu berlebihan. Itu yang membuat aku nggak banyak stres dan depresi, karena aku bukan tipikal orang yang misalnya baru putus atau ada masalah di keluarga terus aku pikirin sampai nangis, sampai kurang tidur, sampai aku merasa apa salah aku di hidup ini. Aku bukan tipikal kayak gitu. Aku tipikal tuh yang let it flow. Makanya cara aku buat bounce back untuk tetap semangat lagi tuh gampang. Yang penting kayak oke, saat ini aku sedih, mungkin 2 jam kemudian saat aku udah ketemu solve the problems dan udah ketemu jalan keluarnya, udah aku bisa yang kayak santai lagi aja. Aku ngerasa kayak udah berlalu juga. Lo cari referensinya ke teman-teman artis juga nggak sih untuk dalamin peran ini? Oh, teman-teman artis gak sih, karena kebetulan teman-teman aku nggak ada yang kayak gini ya. Maksudnya ya kebetulan mereka semua sehat, walafiat ya secara mental juga. Jadi nggak terlalu banyak kalau orang-orang terdekat aku gitu.
Terus tadi kan kamu cerita bahwa kamu udah reading sama Julio sama Marsha ya. Iya. Bisa cerita sedikit nggak tuh gimana untuk bangun chemistry-nya, terus mungkin ada cerita-cerita lucunya di antara bertiga. Reading sama mereka tuh lucu ya, karena maksud aku sama Asya udah kenal dia dari dia kecil. Kalau sama Julio baru pertama kali. Cuma aku nggak nyangka ketemu dengan orang-orang baru di project baru tuh akan cepet buat bangun chemistry ya. Terus sama mereka kita nggak butuh waktu lama, tiba-tiba udah deket, udah bisa saling bercanda-bercandaan, kata-kataan, udah bisa saling sharing food, sharing drink. Jadi kayak aku ngerasa ini lumayan cepet lah membangun chemistry paling cepet gitu. Berarti udah sempet ini udah makan-makan bareng gitu. kali nggak sih? Siapa dulu nih? Nggak, jadi sempet kali sharing food apa gitu, berarti sering makan apa udah sempet jalan bareng, makan bareng. Jalan belum, tapi kita banyak habisan waktu di tempat reading. Di tempat reading itulah kita yang kayak misalnya tiba-tiba kayak tadi Julio kayak pesen burger vegan, nih kamu cobain deh. So kamu bisa pesan makan mie, cobain nih kayak gitu. Kalau kamu warna rambut baru pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah? Warna ini kayak pertama kalinya deh. Maksudnya kalau in real life sesungguhnya aku nggak mungkin warna begini kan. Biasanya aku hitam coklat udah paling maksimal. Pede nggak, Will? Pede nggak, Will? Awalnya tuh sempet yang kayak astaga, kenapa Natasha Wilona tiba-tiba biru-biruan begini? Biru-biruan. Ya kan? Tapi ternyata pas aku foto, terus aku kayak posting-posting di TikTok dan di Instagram aku, ternyata komentar orang gak ada yang buruk gitu loh. Semuanya malah pada kayak ih fresh deh, ih tumben ngeliat Kak Wilona rambutnya pendek, ih tumben kayak gini. Jadi aku kayak ternyata cocok juga ya, walaupun biru banget. Ini permanen apa gimana, Wil? Ini permanen, tapi nanti aku next selesai project ini, next project udah nggak mungkin biru lagi. Oh, berarti memang lebih nyaman ke hitam ya? Kalau buat kehidupan sehari-hari lebih nyaman hitam ya, karena kan kebetulan aku tidak mencari jati diri lagi ya. Gitu. Tapi kamu jadi ketagihan gak sih mau nyoba warna lain atau gimana? Ketertarikan warnain rambut dengan warna lain setelah Enggak sih, enggak ya. Aku enggak tertarik buat tiba-tiba harus diganti jadi hijau, kuning, oranye, enggak. Aku pengennya normal aja warnanya. Tapi kalau buat karakter, anything I do lah extra. Wilon ini kan udah project horor yang kesekian kalinya. Iya, berarti keempat. Oke, apa pengalaman yang